Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Wardani Mulyadi dengan NIM 2321011038. Di video kali ini kita akan belajar dan praktik langsung mengenai fragmentasi horizontal dan vertikal. Apa sih itu fragmentasi? Fragmentasi adalah teknik membagi tabel menjadi bagian-bagian kecil yang disebut fragmen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah pengelolaan data yang tersebar di banyak server. Ada dua jenis utama fragmentasi. Yang ke satu yaitu fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal adalah membagi baris data berdasarkan kondisi tertentu seperti lokasi gudang. Contohnya lokasi gudang ya. Lalu ada yang kedua yaitu fragmentasi vertikal, yaitu membagi kolom data menjadi beberapa bagian seperti data publik dan data internal. Sekarang kita buat database dan tabel produk sebagai simulasi utama. Kita buat dulu database. Sebelumnya kita login dulu ya. SQL masukkan password. Kemudian kita membuat sebuah database. Create database. Praktikum fragmentasi, atau gini aja deh biar nggak kepanjangan ya. Fragment database. Database sudah dibuat, lalu kita masuk ke dalam database nya menggunakan command use. Maaf salah. Terus setelah itu kita membuat sebuah tabel yang bernama produk. Database, lalu dash untuk melihat apakah sudah dibuat. Oke, jika tabel sudah dibuat, kita akan coba memasukkan sebuah data menggunakan insert. Maaf sebelumnya ada kesalahan di bagian komen. Nah, ini data yang sudah saya masukkan. Kita coba cek apakah sudah masuk. Oke, data sudah masuk. Kemudian kita akan memasuki cara fragmentasi horizontal, yaitu memisahkan data berdasarkan baris. Misalnya kita pisahkan produk yang disimpan di gudang Bandung dan produk dari gudang lain. Kita langsung contohkan. Di sini saya akan memisahkan produk yang dari gudang Bandung dan produk yang ada di gudang lain. Tekan create tabel, lalu produk Bandung, DDG deh biar kepanjangan. Where lokasi gudang sudah berhasil. Lalu yang kedua yaitu membuat tabel produk dari luar Bandung. Kita hanya tinggal menambahkan tanda seru di bagian sebelum sama dengan
bentar, kita ganti dulu namanya, produk dulu. Nah oke sudah, lalu kita coba cek hasilnya. Select from produk Bandung. Nah di sini ada 3 data yang berlokasi di lokasi gudang Bandung. Kemudian kita coba yang dari luar Bandung. Nah di sini ada 2 data juga, ada 1 data yang dari luar gudang Bandung. Lalu kemudian kita masuki fragmentasi vertikal. Fragmentasi vertikal yaitu memisahkan tabel berdasarkan kolom. Caranya kita pisahkan informasi umum produk dan informasi inventory. Misalkan kita di sini membuat dulu tabel produk info untuk informasi umum. Tabel produk info as select ID, nama, kategori, from produk. Oh maaf, ada yang salah. Di tabel produk info select nomor tipe. Nah oke sudah. Lalu yang kedua, membuat informasi inventory. Misalkan klik tabel produk inventory select ID, harga, stok, lokasi gudang, count. Oh, ada yang salah lagi. Ada tipe. Oke sudah. Lalu kita cek hasilnya. Nah di sini ada hasil yang dari produk info. Kita coba munculkan yang ada di produk inventory. Nah oke sudah. Kedua fragmen ini tetap menyimpan kolom ID sebagai kunci utama agar data bisa digabungkan kembali. Lalu bagaimana sih cara menggabungkan fragmentasi vertikal? Untuk menggabungkan fragmentasi vertikal kita cukup gunakan join berdasarkan ID. Misalkan contoh seperti ini. Select ID dan lalu harga, stok, lokasi gudang, from produk info join produk inventory on p.id. Nah data yang dari fragmentasi vertikal tadi yang sudah dipisahkan hasilnya akan sama seperti tabel awal, tapi datanya bisa disimpan dan dikelola secara terpisah. Jadi kesimpulannya itu ya, jadi fragmentasi horizontal membagi tabel berdasarkan baris, sedangkan fragmentasi vertikal membagikan berdasarkan kolom. Baik, kita
ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai replikasi. Replikasi adalah proses menyalin dan menyebar data dari satu server database, biasanya disebut master, satu atau lebih server lain disebut slave atau replika. Replikasi terbagi dua jenis, yaitu ada replikasi sinkron dan asinkron. Yang pertama itu replikasi sinkron dalam basis data adalah proses di mana data disalin dari server utama, yaitu master, ke satu atau lebih server cadangan atau replika, bisa juga disebut slave. Replikasi sinkron ini bekerja secara real time dan master akan menunggu konfirmasi dari slave sebelum menyelesaikan transaksi. Lalu kedua ada replikasi asinkron. Replikasi asinkron adalah proses di mana server utama atau master menyalin data server cadangan ke slave, tapi tidak menunggu konfirmasi dulu. Yang artinya transaksi dianggap selesai begitu data ditulis di master, meskipun slave belum menerima data saat itu juga. Baik, di sini saya menggunakan VirtualBox dan lokal. VirtualBox sebagai server klien, lalu yang lokal sebagai klien. Langkah pertama kita mengkonfigurasi VirtualBox terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Ubuntu versi 20. Sesuaikan dengan OS kalian. Lalu kita di sini mengkonfigurasi dulu IP-nya. Misalkan IP saya 92.68.51.152. Kemudian di server klien atau master IP saya 192.168.51.152. Tinggal kalian sesuaikan aja sesuai OS kalian. Lalu ada beberapa konfigurasi di MySQL yang perlu diubah. Ada 3 maaf. Pertama-tama kita harus mengkonfigurasi mengenai server ID. Nah, di sini saya udah di konfigurasi. Sebelumnya ini ada pagarnya ya, tinggal hilangin aja. Lalu ada login yang ini nih. Samakan konfigurasinya seperti saya. Kemudian ada bin address, pastikan bin address value-nya itu 00 biar semua IP bisa mengakses. Lalu kemudian jika sudah dikonfigurasi, kalian perlu merestart terlebih dahulu MySQL-nya. Setelah itu kita perlu membuat user aplikasi di client server atau master. Jadi kita login terlebih dahulu ya ke MySQL-nya. Kita drop dulu ya user yang sebelumnya karena saya udah buat. Oke, udah di drop. Kemudian kita buat sebuah user dengan nama RPL atau replikasi, kemudian persen, identify MySQL native password. Baik, di sini passwordnya saya 123 aja ya, biar gampang. Maaf ada yang salah. Create user RPL. Sebentar, ada yang salah ya. Identify. Oh, notify
lalu kita grant aksesnya, application slab, oh ya, yang saya praktekkan ini replikasi asinkron. Kemudian kita plus privilege, setelah membuat user, kemudian kita coba show master status. Di sini filenya file lognya mysql bin .0001, lalu posisinya ada di 2142. Kita coba lihat yang di komputer lokal atau client server, client Slack. Oh iya, sebelumnya kita unlock tabel dulu ya. Unlock tables. Lalu kita konfigurasi yang di Slack. Nah, di sini juga kita perlu mengkonfigurasi MySQL-nya. Itu ada di etc, lalu MySQL, untuk di Slack ini kita cuman mengkonfigurasi server ID doang, tidak ada yang lain. Jika udah dikonfigurasi lalu save, lanjut masuk ke MySQL nya, lalu kita koneksikan Slack ke master dengan command berikut. Kita perlu mengubah dulu masternya to master host IP yang ada di ini ya, yang ada di master. Tadi IP nya 192.168.153. Lalu berikutnya master user namanya yang tadi replikasi. Lalu master password itu tadi passwordnya 123. Lalu master local, lognya yang MySQL bin ini nih, yang ada di master MySQL bin .001. Lalu yang terakhir master log postnya 2142. Nah, oke. Udah berhasil. Setelah kita mengganti master, kemudian kita coba start Slack. Slack sudah berjalan. Setelah di start Slack, kemudian kita coba show Slack status. Nah, di sini Slack IO runningnya sudah yes, kemudian Slack SQL runningnya sudah yes, berarti sudah berhasil. Lalu kita coba uji coba ya. Kita buat tabel di master. Kita
Ntar kita login dulu. Maaf, ada yang salah passwordnya. Kita coba membuat tabel. Klik data. Maksudnya kita coba membuat database-nya misalkan toko online. Lalu use toko online. Kita coba buat ulang ya. Oke, sudah. Kemudian kita coba insert. Coba sort tabel dulu deh. Apakah di slide sudah masuk? So database. Nah, sudah ada toko online. Kita use toko online. Kita show tables. Nah, sudah sama, data udah masuk, dan kita coba insert di master. Insert into nama, kategori, harga, stok. Kemudian values datanya misalkan laptop Asus Rozi, tipe kategorinya itu elektronik, kemudian harganya misalkan 10 juta deh, stoknya ada 10. Kurang ini. Kita coba cek di slide. Data sudah masuk. Data sudah masuk, berarti replikasi asinkron ini sudah berhasil. Mungkin sekian dari video saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go! Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away. Better know that I don't and I won't ever stop. Cause you know I gotta win every day. She really wanna pop me. Just know that you will never flop me. And I know that I gotta be a little cocky.